Oke, kita udah masuk ke bagian paling terakhir ya, yaitu form handler. Jadi nanti kita bakal install satu library lagi yang bakal nge-handle keperluan form di React ya. Kemudian nanti sebagai penutup kita juga bakal cobain fetching menggunakan metode post. Nah, yang pertama-tama silahkan teman-teman buka reacthoodform.com. Jadi ini library yang akan kita pakai. Kemudian teman-teman bisa ke bagian get started aja. Kemudian di sini ada cara installnya, kemudian ada beberapa contoh. Ya, teman-teman kalau mau explore silakan aja, tapi jangan lupa yang kita gunakan sekarang adalah JavaScript, bukan TypeScript. Jadi sebelum teman-teman baca-baca contoh codingannya, teman-teman pindahin dulu ke bagian JS. Ya, khawatir teman-teman nggak ngeh nih, nanti baca yang TS, terus jadi nggak jalan, bingung sendiri. Jangan lupa teman-teman juga install dulu library-nya. Nanti kalau sudah diinstal, baru kita mulai ngoding lagi. Oke, di sini aku udah install library-nya. Tinggal teman-teman ikutin aja. Bikin satu halaman baru dulu, yaitu form.jsx. Ya, kurang lebih isinya seperti ini. Kita langsung import ya, React Hook form-nya. Terus kita gunakan use form. Jadi seolah-olah dia sifatnya kayak React Hook gitu ya. Kemudian silahkan teman-teman pause videonya dan teman-teman ketik dari baris 4 sampai baris 19 dulu. Kemudian kalau sudah selesai, dilanjut dari baris 21 sampai baris 40. Kalau sudah diketik semua, jangan lupa teman-teman ke main.jsx untuk nambahin root-nya. Jadi silakan teman-teman import form-nya, kemudian tinggal teman-teman tambahin form-nya ke dalam elemen root-nya. Untuk penamaan root-nya terserah deh, kalau teman-teman ganti silakan aja. Tapi di sini aku cuma pakai form biar gampang aja. Kalau sudah, jangan lupa di npm rundev. Ini aku udah npm rundev ya, dan udah sempet nge-refresh berkali-kali tuh. Kemudian dibuka di browser, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Simple banget ya. Dan ini kita masih pakai CSS bawaan yang dari React, jadi kalau mau teman-teman improve silakan aja. Tapi sekarang kita fokus ke bagian formnya dulu, khususnya di bagian tampilan websitenya. Kita sambil buka konsol ya, biar bisa melihat hasilnya gimana. Kalau aku ketik ASD di sini, sampai lebih dari 20 ya, dia nggak akan terjadi apa-apa, karena kita belum submit. Kalau kita submit, baru warningnya akan keluar. Ya, jadi memang behavior-nya React Form itu seperti ini. Terus kalau misalkan ini kita hapus, maka dia otomatis bakal nampilin warningnya yang lain. Jadi begitu juga ketika kita mulai isi dan sesuai dengan aturan yang diperbolehkan, maka warningnya akan hilang. Begitu juga dengan yang body ya, sama persis, nggak ada beda. Nah, kita coba submit, maka hasilnya akan keluar. Ya, sekaligus hasil yang kita hit ke API placeholder juga keluar di sini hasilnya ya. Karena kita melakukan fetching ketika form disubmit. Ya, kalau kita lihat bagian network di sini ada post. Ya, ini request yang kita kirim ke JSON placeholder ya. Kita bisa lihat hasilnya 201 created. Meskipun sebenarnya di server si JSON placeholder itu nggak kebuat ya, tapi seenggaknya kita dapat simulasi fetching menggunakan metode postnya. Nah, sekarang kita balik ke codingan. Aku coba jelasin satu persatu codingannya terlebih dahulu. Ini aku tutup terminalnya, kita ke form.jsx dulu. Simple aja, aku yakin teman-teman udah paham lah soal fetching ini ya. Jadi kita akan mengirim sebuah body yang berisikan JSON yang sudah kita stringify ya. Jadi benar-benar bentuknya itu sebuah JSON. Kemudian kita setting header-nya sebagai application atau JSON yang charsetnya UTF-8. Ini sebenarnya settingan dari JSON placeholder-nya. Kalau teman-teman mau lihat, nanti di website-nya ada bagian guide, tinggal teman-teman baca aja. Jadi kalau bisa yang bagian ini jangan diotak-atik kalau teman-teman mau hit JSON placeholder. Tapi kalau teman-teman punya API sendiri, kemudian punya aturan sendiri, ya silahkan diotak-atik aja. Nah, terus kita lanjut ke bagian renderingnya. Di sini simple aja ya sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman sudah baca dokumentasinya, memang cara kerjanya dari library React Form ini seperti ini. Dia harus mereturn dari fungsi registernya. Kenapa di sini dikasih titik 3? Karena return dari register ini sifatnya adalah array. Jadi kita mau array-nya itu langsung di-return. Tapi bukan array-nya, tapi value dari sebuah array-nya. Makanya kita pakai titik 3 ini. Nah, terus baru di parameter pertama dari fungsi register ini adalah nama inputnya. Biasa kan kalau kita mau bikin HTML form, kita selalu memberikan nama ke setiap input-input yang kita buat. Di sini teman-teman nggak perlu nulis nama lagi. Tinggal ketik aja di parameter pertamanya, nama inputnya apa. Jadi otomatis bakal didaftarin sama fungsi register ini. Baru parameter keduanya adalah aturan inputnya. Teman-teman mau apa aja nih aturannya nih. Kalau kita balik ke dokumentasinya, di bagian apply validation ini ya, di sini ada daftarnya validation apa aja yang bisa disupport sama library ini. Yang terakhir itu validate. Nah, validate ini yang paling powerful ya, karena validate ini sifatnya adalah sebuah fungsi.
Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin validasi yang kompleks, entah itu nge-hit API dulu, ngecek ke database dulu, atau bagaimana, teman-teman bisa pakai validate ini. Nah, di sini ada contohnya lagi di bagian register section ya. Ini dokumentasi lebih jelasnya lagi, kalau misalkan teman-teman mau lihat. Nah, ini ada nih, custom hashing validation. Kalau teman-teman mau coba-cobain aja, silakan deh. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, rendernya tuh jadi berantakan banget, ya kan? Jadi ada banyak sekali ya kode di sini. Bahkan ada pengondisian juga nih. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan ketika menggunakan sebuah library pada React.js. Dari awal, aku selalu jelaskan sebisa mungkin teman-teman tidak menyelipkan terlalu banyak logic atau kode JavaScript di bagian render. Kalau kita balik ke codingan, ini masih simple banget nih. Inputnya kita nggak kasih kelas, kita nggak kasih ID, kita nggak kasih apalah properti yang mungkin suatu saat nanti teman-teman perlu cantumkan demi memenuhi standar perusahaan supaya kodenya di ACC gitu kan. Render ini jadi banyak banget kodenya, jadi tebal sekali gitu loh. Ini baru 2 aturan. Gimana kalau aturannya ternyata kepake semua? Gimana kalau ternyata teman-teman perlu menggunakan validate tadi? Oke lah, untuk validate mungkin teman-teman bisa bikin satu fungsi di sini, some func gitu ya. Kemudian nanti di bagian validate-nya tinggal teman jalanin gitu kan. Itu masih terbilang rapi. Tapi kalau kita bisa lihat di sini errornya, bayangin kalau misalkan teman-teman punya banyak aturan, jadi ada berapa sih? Ada 6 ya kalau nggak salah. Berarti paling nggak ada 6 error di sini. Dan ini perlu teman-teman perhatikan sih. Sebenarnya secara harfiah nggak ada masalah. Teman-teman mau bikin modelan kayak begini, ya udah biarin aja sih kayak gini sesuai dengan dokumentasinya yang ada gitu kan. Sebenarnya nggak masalah. Cuman jadinya nggak clean kodenya. Nah ini yang sering dilupakan sama programmer-programmer khususnya di ruang lingkup aku ya, yang sering aku temuin itu mereka tuh suka nggak peduli sama kodenya yang mereka tulis gitu loh. Yang penting jalan, kode mau berantakan atau enggak, mau bisa dibaca atau enggak, urusan belakang gitu loh. Dan ini yang bikin menurut aku kayak bom waktu ya. Bisa saja nanti suatu saat kita mesti refactor atau ada kesalahan pada sistem, kita harus debugging. Kalau kodenya nggak mudah dibaca, itu tuh jadi PR juga tuh buat kita tuh. Mending kalau misalkan, oke nih error, dia juga yang beresin, itu masih mending. Kalau ternyata dia nggak masuk, terus kita mesti benerin, kan jadinya repot di kita kan. Bukan repotin dia dong. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus jaga rendernya ini supaya clean gitu loh. Karena ini baru satu library. Bayangkan kalau misalkan nanti ada library-library lainnya dan teman-teman mungkin bisa lebih absurd lagi nanti bagian rendernya. Jadi pastikan ya, aku pesanin buat teman-teman bikin kode yang rapih. Karena aku bener-bener muak banget sama orang yang nulis kodenya tuh kayak ala kadarnya lah. Dan berdasarkan pengalaman pribadi memang penulisan codingan JavaScript itu emang nggak serapi PHP ya. Kalau aku bandingin sama PHP itu meskipun codingannya tebel, tapi minimal masih bisa rapih gitu loh. Si PHP itu jarang mainan objek kan. Nggak kayak JavaScript yang benar-benar sangat sering sekali menggunakan objek seperti ini gitu loh. Dan kadang-kadang kalau objeknya panjang, kita masih kebawahin kayak begini. Nah itu udah bener-bener, kalau teman-teman nggak rapihin codingannya, nggak enak dipandang gitu ya, itu bisa bikin masalah. Jadi di akhir video ini, mungkin nggak banyak ya, dan mungkin cuman tutorial simple aja, tapi yang aku harapkan teman-teman bisa lah. Setelah paham cara kerja React.js, teman-teman juga mengutamakan soal kebersihan kode. Nggak cuma kebersihan kode juga, ada lagi istilah DRY apa segala macam, itu silahkan teman-teman cari tahu. Karena percuma teman-teman paham banyak framework, paham banyak bahasa pemrograman, tapi kalau kodenya sulit dimengerti sama orang lain, ya teman-teman bakal stuck di situ-situ aja. Cuman tahu banyak, tapi nggak bisa berkolaborasi dengan baik gitu loh. Jadinya sayang aja. Ya lah, aku udah nggak mau nyiapin lebih banyak lagi. Itu kita bahas di bagian kesimpulan aja deh ya. Biar video ini nggak terlalu makin panjang. Yang jelas, kurang lebih validasi di React.js itu seperti ini. Kenapa aku pakai library? Supaya nggak terlalu manual lah. Balik lagi memang React.js itu konsepnya sebuah library kan. Jadi everything is manual thing. Dan aku nggak mau teman-teman terlalu repot. Kayak waktu belajar Node.js gitu lah. Nggak ada library sama sekali kan, kalau nggak salah deh. Atau minim library gitu kan. Jadi apa-apa serba manual, apa-apa bikin sendiri, dan itu sangat-sangat merepotkan. Jadi itu aja ya untuk front handler. Begitu juga dengan fetching API menggunakan metode POST. Mudah-mudahan bermanfaat.
Tadi sempat yapping sedikit juga, mudah-mudahan itu juga bermanfaat supaya teman-teman punya mindset untuk selalu bikin kode yang bersih. Kita bakal lanjut ke bagian kesimpulan ya, seperti biasa. Dan ada sedikit pembahasan juga ke depannya teman-teman harus ngapain setelah tahu React.js ya. Itu semua akan kita bahas di video selanjutnya.